Halalkah biawak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan fungsi dan keahliannya masing-masing, baik itu manusia, tumbuhan maupun binatang. Seperti halnya binatang yang sering dijadikan bahan obat-obatan bagi manusia, contohnya ikan gabus yang dipercaya sebagai penyembuh luka dan kerang laut yang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Pemirsa, dari berbagai macam binatang yang dapat dijadikan obat, terdapat binatang-binatang yang menjadi pertanyaan, apakah daging binatang tersebut halal untuk dikonsumsi? Contohnya biawak. Biawak dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asma dan penyakit kulit. Daging biawak untuk mengatasi penyakit asma, sedangkan minyak dari biawak digunakan untuk mengobati penyakit kulit, seperti luka bakar, alergi, atau gatal-gatal. Biawak adalah sejenis reptil yang sering sekali disamakan dengan dab. Dab adalah binatang reptil yang hidup di padang pasir yang sering diburu oleh bangsa Arab dan dijadikan bahan makanan. Lalu sebenarnya apa perbedaan biawak dengan dab? Dan apakah daging biawak halal menurut Islam? Tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Biawak adalah sebangsa reptil yang tergolong dalam kadal besar. Biawak banyak macamnya. Yang terbesar dan terkenal adalah biawak komodo, atau dalam bahasa lainnya Varanus komodensis, yang panjangnya dapat melebihi 3 meter. Sedangkan biawak yang sering ditemui di desa-desa atau perkotaan di Indonesia Barat adalah biawak air, atau dalam bahasa latinnya Varanus salvator, yang hanya memiliki panjang rata-rata 1 meter. Dab, atau yang dalam bahasa latinnya disebut Euromastic aegyptia, adalah sejenis biawak yang terdapat di padang pasir dan banyak ditemui di Mesir, Libya, dan seluruh daerah Timur Tengah. Tetapi habitat dab saat ini jarang ditemui karena penurunan habitatnya. Dalam segi bentuk, memang dab dan biawak hampir sama, hanya saja dab lebih kecil dari biawak. Tetapi jika kita mau mendalami lagi, sebenarnya banyak sekali perbedaan antara dab dan biawak ini. Dalam segi makanan, makanan dab dan biawak sangat jauh berbeda. Dab hanya memakan tumbuh-tumbuhan, dan binatang yang dimakan dab hanya jenis-jenis belalang. Sangat berbeda dengan biawak yang makanannya adalah bangkai, ular, musang, kelelawar, kalajengking, kodok, kadal, tikus, dan hewan kotor lainnya. Sifat yang dipunyai dab dan biawak juga sangat jauh berbeda. Karena dab hanya memakan tumbuhan dan jenis-jenis belalang, maka dab tergolong hewan yang tidak buas dan jinak. Sedangkan biawak yang memakan bangkai dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, biawak termasuk hewan buas dan menjijikkan. Selain itu, biawak juga merupakan hewan yang licik dan zalim. Abdul Latif Al-Baghdadi menyebutkan bahwa di antara kelicikan dan kezaliman biawak adalah bahwa biawak suka merampas lubang ular untuk ditempatinya. Dan tentu saja sebelumnya dia membunuh dan memakan ular tersebut. Selain itu, biawak juga suka merebut lubang dab. Padahal kuku biawak lebih panjang dan lebih mudah untuk digunakan membuat lubang. Dab adalah binatang yang halal untuk dimakan, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang dari kalangan Nabi Muhammad SAW yang diantara mereka terdapat Sa'ad makan daging. Kemudian salah seorang istri Nabi Muhammad SAW memanggil mereka seraya berkata, itu daging dab. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah pun bersabda, makanlah karena daging itu halal. Atau beliau bersabda, tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis tersebut adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang halalnya daging dab. Dab dihalalkan karena termasuk binatang yang memakan tumbuhan dan jenis-jenis belalang. Dab juga termasuk binatang yang tidak buas. Biawak memang banyak dijadikan obat oleh banyak orang, dan banyak juga yang menyukai daging reptil ini. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah banyak di antara kita yang menafsirkan bahwa dab dengan biawak adalah sama dan menghalalkan mengkonsumsi daging biawak. Padahal jika kita tinjau kembali bahwa dab sangat berbeda dengan biawak. Jika kita membuka kamus, biawak dalam bahasa Arab disebut warol, bukan dab. Biawak haram untuk dikonsumsi dikarenakan biawak adalah hewan yang menjijikkan, atau yang dalam bahasa Arab disebut habits, dan biawak juga merupakan binatang buas. Pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa dab dengan biawak sangat berbeda.
dari mulai makanan hingga sifat yang dimilikinya. Daging dab dihalalkan untuk dikonsumsi, sedangkan daging biawak diharamkan. Tetapi banyak pula para ulama yang menghalalkan daging biawak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Imam Ahmad mengatakan, aku tidak tahu segala sesuatu yang meragukanmu, maka tinggalkanlah. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk pemirsa dan tetap bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Waduh, nggak terasa kita harus berpisah nih Zi ya. Mudah-mudahan tema-tema kita ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu ya. Tadi seperti misalnya dab dengan biawak perbedaannya apa. Soalnya banyak juga yang nanya, dab itu apa ya? Tuh udah diliatin kan, ternyata dab itu boleh dimakan meskipun Rasulullah nggak makannya. Tapi kalau biawak, karena dia ini ya suka makan makanan bangkai, itu nggak boleh. Tapi kalau bedanya dab ini hidupnya di padang pasir, di Indonesia nggak ada ya? Tapi ada kadal. Beda kayaknya beda, ya. Oke, insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.